Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Awan merah melonjak di udara, memberi Fang Yuan perasaan panas yang membara. Fang Yuan sedang duduk bersila di atas tikar dengan mata tertutup, pikirannya menyatukan awan api. Sudah waktunya. Dia dalam hati menghitung waktu dan perlahan membuka matanya, setelah itu dia mengeluarkan tong anggur. Tong anggur diisi dengan cairan biru tua, mengeluarkan kilau seperti pantulan bulan di laut. Turun. Fang Yuan berbicara dengan lembut dan awan api di udara perlahan jatuh, mengalir sepenuhnya ke dalam tong anggur. Untuk sesaat, kontak api dan air bersama dengan penggabungan mereka menghasilkan asap hitam tebal. Asap hitam dengan cepat merasuki seluruh ruangan. Fang Yuan bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri seolah-olah dia berada di malam yang gelap. Dengan pergeseran pikirannya, tong anggur tiba-tiba mengeluarkan gaya tarik yang benar-benar menyerap semua asap hitam dalam beberapa tarikan napas. Ruangan itu cerah sekali lagi dengan rasa manis samar yang tersisa di udara. Fang Yuan berulang kali menjentikkan jarinya, melemparkan cacing gu demi cacing gu ke dalam tong anggur. Tong anggur terus bergetar selama 2-3 menit sebelum akhirnya tenang. Fang Yuan menatap ke dalam tong anggur dan hanya melihat lumpur hitam di dalamnya. Cacing gu yang dia lemparkan ke dalam telah benar-benar menyatu, membentuk produk setengah jadi yang tersembunyi di tengah lumpur hitam. Bangkit. Fang Yuan dengan hati-hati menuangkan esensi purbanya. Permukaan lumpur hitam pecah dan kecambah tipis dan halus tumbuh darinya. Kecambah halus itu berwarna hijau mengkilap dan tumbuh dengan cepat, sudah tumbuh menjadi anakan kecil dalam sekejap. Anakan itu tumbuh lebih tebal dengan kecepatan yang terlihat, perlahan tumbuh ke atas. Sebaliknya, lumpur hitam di tong anggur dengan cepat berkurang. Ketika lumpur hitam berkurang menjadi 80%, pohon kecil itu berhenti tumbuh. Mahkota pohon telah terbentuk menjadi bentuk yang ketat, seperti kepalan tangan hijau yang terkepal. Buka! Fang Yuan berteriak ringan dan secara bersamaan menuangkan esensi purba dalam jumlah besar ke dalam pohon. Tinju hijau perlahan terbuka, memperlihatkan cacing gu di telapak tangannya. Gu ini memiliki tubuh oval panjang dengan karapas coklat tua. Tanduk agung ada di kepalanya, yang membuatnya terlihat tebal dan kuat. Ia memiliki 4 pasang kaki panjang dan kuat dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau logam mengkilap. Satu pandangan sudah cukup bagi siapapun untuk mengetahui bahwa itu bukan gu biasa. Jejak kegembiraan melintas di mata Fang Yuan. Gu ini justru merupakan upaya habis-habisan gu yang gagal dia majukan 3 kali sebelumnya, akhirnya berhasil dalam percobaan keempat ini. Fang Yuan mengamati dengan cermat, memeriksa perbedaan sebelum dan sesudah penyempurnaan. Upaya habis-habisan peringkat 3 gu hanya memiliki 3 pasang kaki dan karena berasal dari perbatasan selatan, ia menerima pembatasan wilayah dan ditekan menjadi peringkat 2. Upaya habis-habisan peringkat 4 gu memiliki 4 pasang kaki dan ukurannya lebih besar, lebih dari 2 kali lebih besar dari rekan peringkat 3. Dan karena disempurnakan di dataran utara, itu menjadi gu dataran utara dan tidak menderita penindasan, sehingga mengeluarkan aura peringkat 4 yang asli. Dengan gu peringkat 4 ini, kekuatan pertempuran jalur kekuatanku segera pulih untuk sebagian besar. Saya harus membuat persiapan untuk resep peringkat 5-nya. Untungnya, saya sekarang memiliki tanah yang diberkati dan dapat terhubung ke harta karun surga kuning, dan juga memiliki hubungan dengan tanah yang diberkati Langya. Ada harapan untuk mendapatkan resep peringkat 5 gu dengan upaya habis-habisan. Fang Yuan menyimpan gu yang berusaha habis-habisan baru ini ke dalam lubangnya dan membersihkan ruangan sekali sebelum keluar dari rumah kadal besar gu. Di luar ada pemandangan yang cerah dan indah. Sejumlah besar master gu bergerak bola-balik di antara tenda yang tak terhitung jumlahnya, bergegas tentang urusan mereka masing-masing. Beberapa pergi ke kamp pasokan untuk ditukar dengan cacing gu, beberapa kembali setelah membersihkan medan perang dan beberapa membangun struktur pertahanan. 8 hari telah berlalu sejak pertempuran besar dengan tentara aliansi Dongfang. Dalam 8 hari ini, pasukan suku Hei tetap bersabar, membersihkan medan perang setiap hari, membuat rincian pahala pertempuran dan menyembuhkan yang terluka. Urusan serius dan beragam ini menyebabkan petinggi tentara menjadi sangat sibuk. Segunung dokumen telah menumpuk di atas meja Hei Loulan.
Pria licik diberi tanggung jawab berat dan sangat sibuk sehingga dia tidak tidur selama 3 hari 3 malam, dan wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Masing-masing pemimpin suku juga sangat sibuk, bergegas berjuang untuk kepentingan suku masing-masing. Sebagai orang yang memegang posisi teratas, mereka secara alami memiliki tugas dan tanggung jawab mereka sendiri. Dalam periode waktu ini, Ge Guang juga mencari Fang Yuan beberapa kali, berharap Fang Yuan akan keluar untuk keuntungan suku Ge, tetapi Fang Yuan mengabaikan dan menolak untuk melihatnya, hanya berkonsentrasi dalam berkultivasi. Pada saat ini, mereka tampak bebas dan tidak terbatas seperti jalan iblis Gu Masters. Sebagian besar, mereka tidak menerima implikasi apapun dan hanya menjaga diri mereka sendiri. Selain memeriksa apakah jasa pertempuran mereka tidak digelapkan, mereka menyembuhkan luka mereka atau menggunakan jasa pertempuran untuk menukar cacing Gu baru, secara aktif mempersiapkan perang. Kemampuan pengobatan dunia ini jauh di atas yang ada di bumi. Di bumi, anggota tubuh yang diamputasi berarti menjadi cacat. Jika jari-jari dipotong, jari-jari tersebut perlu diawetkan dan ditransplantasikan dalam jangka waktu tertentu. Dan transplantasi ini memiliki peluang gagal. Tetapi di dunia ini, bahkan jika anggota tubuh seseorang benar-benar terputus, mereka dapat langsung tumbuh di bawah efek penyembuhan cacing Gu. Pada dasarnya, selama Master Gu tidak mengalami luka yang merepotkan, mereka bisa disembuhkan. Jadi, meskipun hanya waktu singkat 8 hari telah berlalu, jumlah yang terluka di tentara suku Hei telah menurun 80%, di antaranya sebagian besar telah memulihkan kemampuan untuk bertarung. Ketika seseorang mendekati kamp pasokan, mereka akan menemukan arus orang yang lebih besar. Selama hari-hari ini, sejumlah besar Gu Master datang ke sini untuk menukar jasa pertempuran mereka dengan barang. Kamp pasokan menjadi tempat paling sibuk di seluruh kamp. Mereka membuka 15 tenda besar berturut-turut dengan setiap tenda menempati setidaknya pukul 3.25 hektar, dan lebih dari 1.000 Gu Master bekerja untuk melayani orang-orang. Namun meski begitu, kamp pasokan penuh sesak dengan orang-orang dan setiap tenda penuh sesak dan riuh. Bawahan menyapa Tuan Raja Serigala, silakan datang ke sini Tuan. Ketika Fang Yuan tiba di kamp pasokan, seorang Gu Master wanita profesional membawanya ke rumah Gu dengan senyum di wajahnya. Selama ada organisasi, akan ada hierarki, tingkat atas dan bawah dan juga perbedaan dalam perawatan. Fang Yuan termasuk lapisan atas di seluruh tentara, dan perlakuan yang dia terima secara alami akan berbeda dari orang biasa. Lord Wolf King, sangat perkasa, kamu adalah yang pertama dalam daftar prestasi pertempuran dalam pertempuran ini. Gu Master wanita muda dan cantik menyerahkan gulungan kepada Fang Yuan dengan ekspresi teruja. Fang Yuan dengan lembut memisahkan kedua ujung gulungan dan melihat Chang San Yin di awal. Setelah namanya adalah jumlah prestasi pertempuran, yang merupakan serangkaian angka yang ditulis dalam bahasa Northern Plains, menunjukkan lebih dari 100.000 karakter. Fang Yuan hanya dengan kasar meliriknya. Di dunia ini, pahala pertempuran mudah dihitung. Karena ada sejumlah besar cacing Gu yang bisa memantau atau menangkap gambar. Dalam setiap pertempuran besar, setiap suku akan menggunakan cacing Gu dalam jumlah besar untuk merekam seluruh proses pertempuran. Selain tujuan menghitung nilai pertempuran, itu lebih penting untuk mengasimilasi pengalaman, mengumpulkan intel, menyelidiki detail musuh yang sebenarnya dan memahami kekurangan pihak sendiri. Selain itu, banyak Master Gu juga akan menggunakan cacing Gu mereka sendiri untuk merekam pertempuran mereka sendiri. Dengan semua detail dan gambar dari setiap sudut, prestasi pertempuran akan dihitung lagi dan lagi untuk memverifikasi statistik yang benar. Fang Yuan membuka gulungan itu lebih jauh, di bawah namanya adalah Hei Loulan. Prestasi pertempurannya lebih dari 80.000. Hei Loulan bertarung dan menjepit Dong Fang Yuliang yang merupakan ahli terkuat di pihak musuh. Pada saat yang sama, dia membunuh Wei Xin. Xuan Ming dan Wan San yang berada di bawah 3 hati kombinasi jiwa, menyingkirkan kelompok binatang campuran, ini adalah kontribusi pertempuran yang sangat besar. Di bawah Hei Loulan adalah setan air Hao Jiliu, pemimpin suku Wang. Pan Ping dan sebagainya dengan puluhan ribu sebagai jasa pertempuran mereka. Saat Fang Yuan semakin turun, pahala pertempuran menjadi semakin berkurang. Setelah 10 besar, pahala pertempuran turun menjadi lebih dari 9.000. Setelah 20 besar, pahala pertempuran turun menjadi sekitar 7 hingga 8.000.
Gulungan itu mencatat 106 orang secara keseluruhan, dengan sebagian besar memiliki sekitar 3.000 pahala pertempuran. Jelas gulungan ini adalah daftar pencapaian prestasi pertempuran tertinggi. Daftar prestasi pertempuran lengkap didirikan di 15 tenda besar dan sebesar tembok pertahanan, dengan sejumlah besar kata renang yang digunakan Gu di atasnya. Dengan demikian, karakter di permukaan daftar besar akan berkedip dari waktu ke waktu, menunjukkan perubahan prestasi pertempuran. Statistik prestasi pertempuran telah dimulai sejak pertempuran dimulai, dan akan terus dipertahankan. Beberapa Master Gu akan menukar pahala pertempuran mereka dengan cacing Gu, sehingga pahala pertempuran mereka akan jatuh. Beberapa jasa pertempuran Gu Master malah akan terus meningkat. Terutama menyembuhkan Gu Masters, mereka akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar di pasca perang. Fang Yuan meletakkan gulungan itu ke samping. Master Gu wanita telah mengamati ekspresinya dan pada saat ini, dia menyerahkan cacing Gu. Cacing Gu ini tampak seperti kepik dengan karapas persegi, tepi yang menonjol sementara bagian tengahnya cekung seperti kusen jendela. Ini adalah jendela timur peringkat 4 Gu, jalur informasi yang digunakan Gu untuk menyimpan informasi. Sebelumnya di tanah yang diberkati Langya, ketika Fang Yuan meminta informasi tentang 88 gedung yang sejati, roh tanah Langya telah memberinya jendela timur Gu. Fang Yuan mengambil jendela timur Gu dan memegangnya di tangannya, menuangkan esensi purba ke dalamnya. Jendela timur Gu mengeluarkan kilauan, dan sejumlah besar informasi mengalir ke benak Fang Yuan. Ada sejumlah besar barang termasuk cacing Gu dari setiap jalan. Binatang buas, tumbuh-tumbuhan, batu purba, pria varian, resep Gu dan sebagainya. Barang-barang ini dipasang oleh semua suku, dan menurut aturan, sebagai pemimpin aliansi, suku Hei mengajukan jumlah barang maksimum, tidak kurang dari setengah dari semua barang ini. Segera, Fang Yuan menemukan banyak hal yang ingin dia beli dari barang-barang ini. Meskipun Fang Yuan dapat terhubung ke harta karun surga kuning melalui Little Hu Immortal, transaksi di harta karun surga kuning adalah transaksi antara sekte dan klan besar, yang menggunakan batu esensi abadi sebagai mata uang. Itu tidak cocok untuk keadaan Fang Yuan saat ini. Pada saat yang sama juga ada kekuatan misterius yang diwakili oleh Patua Yanxi yang mendambakan perjalanan abadi tetap Fang Yuan Gu. Jika Fang Yuan ingin membeli Gu peringkat 5 untuk meningkatkan kekuatannya, dia perlu membeli cacing Gu dataran utara. Jika dia melakukan itu pasti akan memberikan bukti penting untuk jalan kebijaksanaan Gu Immortal ini. Dengan demikian, kam pasokan jauh lebih cocok untuk Fang Yuan saat ini daripada harta karun surga kuning. Di antara cacing Gu jalur kekuatanku, upaya habis-habisan Gu telah dinaikkan ke peringkat 4 dan telah beradaptasi dengan dataran utara. Tapi saya masih memiliki kekuatan peringkat 3 Ki Gu, bunga Tusita, tetua purba Gu, kemandirian Gu serta kekuatan pahit peringkat 4, mengeluarkan kekuatan Gu dan mengisi daya Gu. Gu ini semuanya berasal dari perbatasan selatan dan berada di bawah penindasan wilayah di dataran utara. Untuk menghilangkan penindasan wilayah itu, aku perlu memajukan Gu ini ke peringkat yang lebih tinggi di dataran utara. Tapi untuk melakukannya berarti terlalu banyak investasi. Ada kemungkinan kegagalan dalam penyempurnaan Gu. Meskipun Fang Yuan memiliki keterampilan tingkat master yang mendekati dalam jalur penyempurnaan, dia tidak dibebaskan dari probabilitas ini. Upaya habis-habisan peringkat 4 Gu yang dia sempurnakan telah gagal beberapa kali sebelum berhasil. Penyempurnaan bayi Gu yang menangis mual gagal lebih dari 10 kali, namun pada akhirnya masih tidak berhasil. Semakin tinggi peringkat Gu, semakin tinggi kemungkinan gagal penyempurnaan. Ini terutama terjadi untuk Gu peringkat 5 karena itu sangat menantang dan sulit untuk disempurnakan, dengan kemungkinan keberhasilan biasanya kurang dari 1 dari 1000. Memajukan kekuatan pahit Gu, mengeluarkan kekuatan Gu dan menyerang Gu ke peringkat 5 adalah proyek besar. Fang Yuan perlu menggunakan bahan dalam jumlah besar dan cacing Gu. Dengan demikian, seringkali hanya Gu Immortals yang telah memberkati tanah yang memiliki modal untuk mengumpulkan satu set lengkap Gu peringkat 5. Sangat sulit bagi manusia untuk menanggung harga seperti itu. Jadi, di dunia fana, banyak Master Gu peringkat 5 bahkan tidak memiliki satu Gu peringkat 5. Hanya orang-orang seperti Hei Loulan dan Dong Fang Yuliang yang mendapat dukungan dari kekuatan besar di belakang mereka yang memiliki satu atau dua Gu peringkat 5.
Dalam informasi yang diberikan oleh jendela timur Gu, hanya ada jalur gelap peringkat 5 Gu yang dapat ditukar dengan prestasi pertempuran. Jalur perbudakan saya Gu berasal dari Chang San Yin, hampir semuanya peringkat 4 dan akan sangat sulit untuk menaikkan mereka ke peringkat 5 dalam waktu singkat. Jadi, saya perlu berkonsentrasi mengumpulkan resep Gu, untuk berjaga-jaga. Adapun jalur kekuatanku Gu, itu berasal dari perbatasan selatan, daripada menyempurnakannya, mungkin lebih baik melakukan pembelian langsung. Bagaimanapun, Gu ini bukan Gu vitalku, jadi jika penyempurnaannya gagal, mereka akan binasa. Dan jika saya ingin menyempurnakan lagi, saya harus mengumpulkannya lagi. Rencana Fang Yuan sama dengan pilihan yang dibuat oleh banyak Gu Masters wilayah asing dengan bijaksana di masa-masa sulit yang akan datang di masa depan. Dia membuat pilihannya. Hanya ada satu Gu peringkat 5 di antara barang-barang itu, tetapi ada banyak Gu peringkat 4 termasuk Gu kekuatan pahit, bunga tusita dan Gu tetua purba. Tapi tidak ada kecelakaan pengisian Gu. Fang Yuan hanya bisa memilih pilihan terbaik berikutnya dan memilih dua pasang Gu muatan horizontal peringkat 3 dan Gu tabrakan vertikal, berniat untuk menyatukannya sendiri. Kemandirian Gu adalah pasangan yang sempurna untuk Gu Masters jalur kekuatan, dan Gu yang langka pada saat itu. Dalam daftar barang suku Hei yang sangat besar, ada satu Gu yang mandiri, tetapi sayangnya itu hanya di peringkat 2, bahkan lebih rendah dari Fang Yuan. Peringkat 3 kemandirian Gu bisa mencapai harga 45.000 batu purba yang setara dengan 4.500 pahala pertempuran. Harga kemandirian peringkat 4 Gu dapat dibandingkan dengan peringkat 5 Gu, dan memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk muncul di daftar pertukaran. Fang Yuan merenung dan membeli Gu kemandirian peringkat 2 ini juga. Jika benar-benar tidak ada cara lain, dia hanya bisa mencoba menyempurnakannya. Jika Gu kemandirian seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan kekuatan Qi Gu. Kekuatan Qi Gu sudah punah di pasar fana, dan kekuatan Qi Gu Fang Yuan diperoleh dengan pemurnian terbalik peringkat 4 atmosfer Gu. Tapi suasana Gu adalah peringkat 4, dan bukan Gu arus utama, dan juga sangat langka di atas itu. Jika Fang Yuan ingin mendapatkan kekuatan Qi Gu, dia hanya bisa menggunakan suasana Gu dataran utara dan menyempurnakannya secara terbalik ke peringkat 3 kekuatan Qi Gu. Dia memiliki kultivasi peringkat 5 sekarang, kekuatan peringkat 3 Qi Gu tidak cocok untuknya lagi, peringkat 3 bantuan Gu kepadanya sekarang sangat kecil. Karena tidak ada kekuatan yang dikeluarkan Gu, maka biarlah. Bagaimanapun, Gu ini digunakan untuk membatasi jalur kekuatan dan memiliki sedikit aplikasi. Jika saya tidak memiliki kekuatan Qi Gu, itu akan benar-benar menyedihkan, saya akan kekurangan metode serangan jarak jauh dan mendarat dalam kesulitan paling umum dari jalur kekuatan usia saat ini Gu Masters. Kekuatan Qi Gu mungkin tidak diperlakukan sebagai Gu inti, tetapi itu sangat penting untuk kekuatan jalur Gu Masters. Jadi saya hanya bisa mencoba mengumpulkan resep Qi Gu peringkat 4 dan peringkat 5 untuk saat ini. Jalur Qi telah mati, surga kuning harta karun memilikinya, tetapi harganya pasti tinggi. Mungkin harapan terbesar saya ada di tanah yang diberkati Langya. Tapi roh tanah Langya tidak mudah dihadapi, saya harus membayar harga yang sangat mahal jika saya ingin mendapatkan resepnya. Tepat ketika Fang Yuan dalam hati kesal tentang masalah ini, dia tiba-tiba menyadari. Salah. Pikirannya menerima sedikit sentakan. Bahkan jika jalur kekuatanku tidak memiliki metode serangan jarak jauh, jalur perbudakan saya dapat menebusnya. Situasiku tidak lagi sama sekarang, aku memiliki dua bukaan, aku mengolah perbudakan dan jalur kekuatan, mereka dapat saling melengkapi. Pandangan Fang Yuan tiba-tiba menjadi jelas. Meskipun dia adalah seseorang yang telah terlahir kembali dan teliti, tidak dapat dihindari bahkan baginya untuk memiliki saat-saat kebiasaan berpikir. Dia hanya memiliki satu bukaan di kehidupan sebelumnya dan meskipun dia telah menyentuh jalan lain, itu sebagian besar setelah dia menjadi Gu Immortal. Tapi sekarang, dia sudah mengolah dua jalan sebagai manusia. Jalur perbudakan Gu Master paling takut memenggal kepala taktik pemimpin, saya dapat menggunakan jalur kekuatan untuk bertahan. Sebaliknya, kelemahan jalan kekuatan dapat diisi dengan menggunakan jalur perbudakan. Kekuatan Qi Gu tidak perlu untuk itu. Karena dia mengolah dua jalan, masalah yang mengganggu jalur kekuatan Gu Masters ini dengan mudah diselesaikan. Setelah ini,
Fang Yuan menggunakan jasa pertempurannya untuk menukar banyak jalur luar angkasa Gu dan sejumlah besar bahan penyempurnaan Gu. Jalur luar angkasa Gu dan bahan-bahan ini adalah persiapan untuk memasuki lembah Luopo nanti. Yang mulia iblis surga pencuri telah menyegel lembah Luopo saat itu. Jika seseorang ingin masuk, metode normal tidak akan berhasil, seseorang harus memiliki pintu terbuka peringkat 5 Gu. Pintu terbuka Gu bisa membiarkan yang ditakdirkan memasuki lembah Luopo. Tetapi untuk menutup lorong akan membutuhkan penyempurnaan Gu pintu tertutup peringkat 5, untuk mencegah eksposur lorong dan orang lain masuk. Lord Wolf King benar-benar menukar dengan begitu banyak jalur kekuatan Gu dan jalur luar angkasa Gu, dan ada juga sejumlah besar bahan penyempurnaan Gu. Barang yang ingin ditukar Fang Yuan, menyebabkan Master Gu wanita ini terkejut dalam hati. Menukar jalur kekuatan Gu masih masuk akal, bagaimanapun juga jalur kekuatan mungkin menurun tetapi mengkonsumsi lebih sedikit esensi purba. Jika esensi purba akan habis, itu bisa bertindak sebagai dukungan terakhir Master Gu. Jadi, di dataran utara di mana pertempuran sering terjadi, hampir semua Master Gu mengolah beberapa jalur kekuatan Gu. Tapi apa yang akan dilakukan Lord Wolf King dengan jalur luar angkasa Gu ini? Mungkin dia ingin menggunakan jalur luar angkasa Gu untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, jalur perbudakan Gu Master sering ditahan oleh taktik pemimpin pemenggalan kepala. Ada juga jumlah bahan penyempurnaan Gu yang mencengangkan ini, apakah Lord Wolf King tertarik dengan jalur penyempurnaan? Atau mungkin dia sedang meneliti jalur perbudakan yang sama sekali baru. Gu, Master Gu wanita penuh dengan keraguan tetapi tidak mengungkapkannya. Dia sangat sadar bahwa menanyakan rahasia ini dengan gegabah adalah pelanggaran yang sangat besar bagi Gu Master. Dengan demikian, dia tidak mengungkapkan rasa ingin tahu di wajahnya, hanya berkonsentrasi untuk menangani pertukaran ini. Fang Yuan segera melihat prestasi pertempurannya berkurang lebih dari setengah dalam daftar pertempuran, segera jatuh dari posisi pertama. Tuan Raja Serigala, barang-barang yang Anda tukarkan ini akan dikirimkan kepada Anda satu persatu hari ini dan akan sepenuhnya dikirimkan menjelang fajar. Master Gu wanita memberitahu dengan suara lembut. Fang Yuan mengangguk dan baru saja akan pergi ketika Gu Master wanita ini berkata dengan suara rendah, Tuan Raja Serigala, tolong tunggu sebentar. Ini adalah resep Gu yang sangat cocok untukmu, pemimpin suku Tuan secara khusus menyuruhku untuk menyimpannya untukmu. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang. Bahkan tidak perlu menebak. Master Gu wanita di depannya pasti Master Gu suku Hei. Di tempat yang begitu penting seperti kamp pasokan, Hei Loulan hanya bisa merasa nyaman jika dia menempatkan anak buahnya di dalam. Mendengarkan kata-kata Gu Master wanita, Fang Yuan menyadari ini adalah niat baik Hei Loulan terhadapnya. Sangat mungkin bahwa itu karena Hei Xiui membelot dalam menghadapi bahaya, dan bahwa Fang Yuan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu, jadi Hei Loulan diam-diam membalasnya. Fang Yuan segera merasakan minat dan setelah memahami detailnya, dia menemukan bahwa resep Gu ini benar-benar sangat cocok untuknya. Ini adalah resep Gu dari mantel jiwa Gu yang mengintai. Mantel jiwa yang mengintai Gu hanya memiliki satu kemampuan, dan itu adalah menutupi fluktuasi jiwa. Sebelumnya, Fang Yuan bersembunyi di sudut medan perang dan harus memobilisasi kelompok serigala tanpa dapat menggunakan kekuatan penuhnya untuk mencegah ketahuan. Tetapi dengan Gu ini, dia bisa sepenuhnya menutupi fluktuasi jiwanya dan memobilisasi kelompok serigala dengan seluruh kekuatannya sambil bersembunyi. Resep Gu ini berlangsung dari peringkat 1 hingga peringkat 5, sehingga harganya sangat tinggi. Fang Yuan menggunakan semua pahala pertempurannya yang tersisa dan nyaris tidak mendapatkannya. Dia membaca sekilas resep Gu sekali dan melihat kesulitan dalam menyempurnakan Gu ini tidak tinggi, tetapi ada sejumlah besar prosedur penyempurnaan. Selain itu, biaya yang terlibat tidak rendah, terutama satu prosedur di antaranya membutuhkan sejumlah besar kulit binatang segar sebagai bahan penyempurnaan Gu. Pemimpin suku telah mengatakan sendiri bahwa jika Raja Tuan Serigala merasa penyempurnaan Gu terlalu rumit, Anda dapat meminta jalur penyempurnaan Gu Master untuk melakukannya. Anda hanya perlu membayar pahala pertempuran yang setara kepada mereka. Jika Lord Wolf King memiliki prestasi pertempuran yang tidak mencukupi, Anda dapat meminjam 500.000. Master Gu wanita tepat waktu menyarankan. Batu purba adalah mata uang selama waktu normal.
Tetapi selama pertempuran, karena Gu Master menggunakan sejumlah besar batu purba untuk mengembalikan esensi purba mereka, memurnikan Gu baru atau sebagainya, batu purba langka. Pada saat-saat seperti itu, pahala pertempuran sering digunakan sebagai mata uang. Ini tidak hanya di dataran utara, tetapi juga sama di perbatasan selatan dan wilayah lainnya. Meminjam pahala pertempuran secara alami bukanlah perlakuan yang diberikan kepada orang biasa. Fang Yuan, bagaimanapun, adalah kekuatan pertempuran yang penting karena dia dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seluruh pasukan suku Hei sendirian, sehingga Hei Loulan dengan senang hati secara aktif mempromosikan tindakan seperti itu secara diam-diam. Fang Yuan mengangguk dan meminjam 500.000 pahala pertempuran di tempat. Dengan ini, jasa pertempurannya menjadi negatif, jatuh ke posisi terakhir dalam daftar prestasi pertempuran yang besar. Para Master Gu yang melihat pemandangan ini di 15 tenda besar berseru kaget. Dalam daftar prestasi pertempuran yang sangat besar yang sebesar tembok pertahanan, negatif 500.000 yang ditulis dengan warna merah sangat mempesona. Dari awal hingga terakhir, perbedaan besar menyebabkan orang sangat terkejut. Diskusi Ryu meningkat sebelum berangsur-angsur mereda. Kekuatan dan status Raja Serigala membuat mereka tanpa sadar menerima fakta ini. Segera setelah itu, beberapa tugas yang datang dari Raja Serigala menyebabkan diskusi yang tenang kembali berubah menjadi keributan. Tugasnya adalah menangkap serigala, mengumpulkan jiwa, mengupas kulit serigala dan memprosesnya, bersama dengan sejumlah besar tugas penyempurnaan Gu, setelah selesai, bisa memberi mereka banyak pahala pertempuran. Tugas-tugas ini dengan cepat merangsang antusiasme semua orang. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Yuan terus berkultivasi, berkonsentrasi terutama pada jalur kekuatan. Karena kulit serigala Gyokura-kura Gu, tubuhnya bisa menahan lebih banyak kekuatan. Beberapa hari kemudian, jalur kekuatan Fang Yuan menembus penghalang kekuatan 100 Jun, dan dia telah berturut-turut menerima 10.000 mantel jiwa yang mengintai peringkat 1 Gu. Tetapi untuk mendorong ke peringkat 5, jumlah ini masih jauh dari cukup. Tentara suku Hei beristirahat dan mengatur ulang selama seminggu lagi sebelum menarik kam dan maju menuju garis pertahanan suku Dongfang. Pertempuran dimulai sekali lagi. Dongfang Yuliang mengandalkan tembok pertahanan yang tinggi dan kokoh untuk bertahan dengan erat, dan seiring dengan rencana cerdas yang berulang, dia mampu mendorong pertempuran hingga batasnya, menyebabkan masalah besar bagi suku Hei. Tapi masih sangat sulit baginya untuk menutupi celah besar yang diciptakan oleh pertempuran pertama. 5 garis pertahanan yang telah dibangun tentara Dongfang, ditembus oleh suku Hei berturut-turut. Pada akhirnya, tentara Dongfang telah mundur ke garis pertahanan terakhir, di zona tengah Chaofu, dan dikepung dengan kuat oleh suku Hei. Dongfang Yuliang, kamu dikepung, kerugianmu sudah ditentukan. Orang bijak tunduk pada takdir, selama kamu menyerah, posisi penasihat militer utama tentaraku akan tetap menjadi milikmu. Hei Loulan berdiri tinggi di atas badak berkepala kembarnya, suaranya bergema di seluruh medan perang. Menghadapi tawaran ketundukan Hei Loulan, Dongfang Yuliang terdiam. Dia berdiri di dinding, memandangi pasukan musuh kulit hitam, angin meniup rambutnya dan pakaiannya berkibar ringan di udara. Dia menghela nafas ringan. Meskipun dia memiliki banyak skema brilian dan selalu berinisiatif dengan prediksinya, perbedaan antara kedua belah pihak terlalu luar biasa, pada akhirnya mereka mencapai tahap ini. Jalan kebijaksanaan tidak terkalahkan. Sepanjang sejarah, ada sejumlah besar jalur dan gaya Gu Master, bahkan jalur Qi dan jalur kekuatan yang dominan pada suatu titik waktu, tidak berhasil menyebabkan jalan lain punah, menjadi satu-satunya jalan dunia Gu Master. Setiap jalan memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Terutama ketika jalur Gu Master didirikan berdasarkan sumber daya. Seiring berkembangnya waktu, dan lingkungan berubah, ketika sumber daya yang dibutuhkan Gu Master untuk berkultivasi berkurang, vitalitas jalan tertentu itu akan turun. Setiap Gu Master yang akrab dengan sejarah akan tahu bahwa sepanjang sungai waktu yang panjang, jalan yang tak terhitung jumlahnya terkubur. Omong-omong, jalan kebijaksanaan telah populer sejak zaman dahulu kala, hingga hari ini. Meskipun mereka selalu rendah jumlahnya, jalan yang mapan seperti itu bisa dikatakan sudah mandiri. Di dunia ini, tidak ada jalan yang tak terkalahkan, hanya Master Gu yang tak terkalahkan. Tapi untuk benar-benar tak terkalahkan, hanya ada 10 dalam sejarah.
Dongfang Yuliang hanyalah Gu Master jalur kebijaksanaan peringkat 5, meskipun dia berada di puncak alam fana, dia jauh dari tak terkalahkan. Meskipun dia memiliki gerakan pembunuh yang diciptakannya sendiri. Cahaya bintang 7 pengeluaran esensi purba itu terlalu besar, itu tidak dapat dipertahankan. Melawan kekuatan besar seperti suku Hei, dia sudah merasa dikuasai dan kalah jumlah. Jika saya adalah Gu Master jalur perbudakan, mungkin ada peluang untuk menyelamatkannya. Tetapi bahkan jalur perbudakan perlu khawatir memenggal kepala taktik pemimpin. Bahkan Raja Serigala Chang San Yin tidak berani menjelajah sendirian, memimpin serigalanya untuk meninggalkan pasukan utama. Jadi, hanya dengan naik ke Gu Immortal seseorang dapat memerintah di atas dunia fana. Dongfang Yuliang menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, setan air Hao Ji Liu maju untuk berperang. Setan angin, keluar dan mati. Dia meneriakkan nama musuhnya. Wind Demon sangat marah, menggeram, Hao Ji Liu, jangan sombong. Mengatakan itu, dia melompat dari dinding pertahanan, mengaktifkan gunya saat berada di udara, saat dua bilah angin berdaun 4 terbentuk, menembak. Yang bisa kamu gunakan hanyalah trik lama. Water Demon tertawa, tidak menghindar saat dia menyerang secara langsung. Bam bam bam. Setan air dan angin telah bertarung selama lusinan putaran, mereka sangat akrab satu sama lain, jadi, saat mereka bertarung, itu mencapai klimaks. Bilah angin dan peluru air terbang di kedua sisi, bertabrakan di udara saat meledak. Serangan Wind Demon tajam dan berfokus pada penetrasi dan kitting, sementara Water Demon terlibat dalam serangan frontal, mengalahkan musuh. Keduanya adalah karakter yang mapan, sekarang mereka terlibat satu sama lain, mereka menunjukkan kekuatan besar karena pertempuran tidak dapat diputuskan dengan mudah. Master Gu dari kedua pasukan memusatkan perhatian mereka pada kedua orang ini. Kekuatan Master Gu peringkat 4 dikenal oleh semua orang, tetapi sekarang, itu masih memberi mereka rasa takut dan gelisah yang besar. Setelah beberapa saat, Water Demon secara bertahap berada di atas angin. Kondisi Wind Demon tidak baik, ada kalanya kekuatan Gu Master berfluktuasi. Seperti sekarang, kesimpulannya sudah diputuskan, dikelilingi oleh suku Hei dengan berat, prajurit suku Dongfang memiliki moral yang rendah. Wind Demon juga terpengaruh. Melihat saingannya dengan kekuatan yang sama ditekan oleh dirinya sendiri. Water Demon berteriak kegirangan saat dia menyerang lebih keras. Jenderal itu adalah keberanian para prajurit, melihat ini, moral tentara suku Hei melonjak, saat tentara aliansi Dongfang tenggelam dalam keheningan di tembok pertahanan. Di tenda utama, Hei Loulan tertawa terbahak-bahak saat dia mengirim ahli peringkat 4 lainnya ke dalam pertempuran. Dongfang Yuliang mengirim seseorang untuk berurusan dengannya. Tapi pertempuran antara kedua Master Gu ini tidak seintens pertempuran antara iblis. Tidak hanya keributan yang lebih kecil, mereka bahkan berbicara di tengah pertempuran, berbicara tentang waktu leluhur mereka dan pernikahan aliansi mereka. Ekspresi Dongfang Yuliang menjadi lebih jelek saat senyum Hei Loulan menjadi lebih dalam. Tentara aliansi Dongfang memiliki moral yang rendah, pasukan telah kehilangan rasa memiliki mereka. Semua kekuatan dalam aliansi mulai menemukan jalan keluar dari kesulitan mereka. Moral tentara suku Hei tinggi, semua ahli peringkat 4 diminta untuk bertarung. Hei Loulan tertawa saat dia menyetujui semua permintaan mereka. Dengan cepat, sebelum kedua pasukan, 12 cincin pertempuran dibuat. Saya Pan Ping, siapa yang akan melawan saya? Pan Ping membawa aura ganas saat dia menjadi orang ke-13 yang memasuki medan perang setelah mendapatkan izin Hei Loulan. Dongfang Yuliang terdiam. Sekarang, ahli peringkat 4 di bawahnya sebagian besar telah binasa. Banyak ahli khawatir untuk masa kini dan masa depan, mereka tidak lagi memberikan segalanya, melainkan menyembunyikan kekuatan mereka. Meskipun ketika aliansi dibuat, semua pemimpin dan ahli menggunakan busur beracun Gu, isi sumpahnya tidak ketat, ada banyak celah yang bisa dieksploitasi. Sebagai pemimpin aliansi, meskipun mereka ingin mengikat suku-suku besar erat dengan mereka, kekuatan lain bukanlah orang bodoh. Dengan demikian isi sumpah racun telah diturunkan selama beberapa generasi, dibuat melalui banyak perjanjian bersama. Saat Pan Ping meminta untuk berperang, Dongfang Yuliang menemukan bahwa dia sudah tidak memiliki siapapun untuk dipanggil. Dia memikirkannya sebelum mengirim pesanan. Apa? Pemimpin aliansi Dongfang adalah memerintahkan ayahku untuk bertempur.
Dikam di balik tembok pertahanan. Tang Fang melihat utusan ini dan ekspresinya berubah jelek, matanya hampir meniup api. Dalam pertempuran sebelumnya, untuk melindungi anggota sukunya, pemimpin suku Tang diserang oleh dua master suku Hei Gu dan menderita luka parah. Setelah itu, dia terbaring di tempat tidur, dia bahkan belum pulih sekarang. Ini adalah perintah pemimpin aliansi, apakah Anda mencoba menentangnya? Saya tahu pemimpin suku Anda terluka dan terbaring di tempat tidur. Tapi ada begitu banyak pemimpin suku yang terbaring di tempat tidur, setelah mendapat perintah pemimpin aliansi, bukankah mereka juga berpartisipasi? Kata-kata utusan itu kaku saat dia memandang Tang Fang dengan jijik. Anda, Tang Fang sangat marah. Berteriak, mereka berpura-pura terluka, ayahku benar-benar terluka parah. Baiklah, nak, cukuplah. Sebagai pemimpin suku Tang, saya harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Pada saat ini, pemimpin suku Tang yang pucat berjalan keluar. Selama kamu mematuhi perintah. Utusan suku Dongfang mendengus saat dia berjalan pergi. Tapi ayah, tubuhmu. Tang Fang sangat khawatir. Tidak masalah. Pemimpin suku Tang menepuk bahu putranya, saya telah memulihkan diri akhir-akhir ini, luka saya sebagian besar sembuh. Pertempuran hari ini mungkin yang terakhir. Jika saya tidak berpartisipasi, itu akan merugikan suku kami, dan reputasi kami. Tang Fang mengertakkan gigi, kalau begitu kamu harus berhati-hati ayah, kakak masih bersama mereka, jika ada kesempatan. Saya akan melakukan yang terbaik. Pemimpin suku Tang mengerutkan kening saat dia berjalan keluar dari tenda. Dia datang ke dinding pertahanan saat dia bertemu Dongfang Yuliang, sebelum pergi ke medan perang, memulai pertempuran dengan Pan Ping. Tang Fang berdiri di tepi dinding, menatap ayahnya. Pemimpin suku muda, kami akan baik-baik saja. Meskipun pemimpin suku Tuan masih memiliki racun di dalam dirinya, pertempuran hari ini berbeda, semua orang tidak akan habis-habisan. Seorang tetua suku Tang menghibur. Tang Fang memandang ayahnya bertarung setara dengan Pan Ping, tanpa memberikan segalanya, dan kekhawatiran di hatinya menghilang. Tetapi pada saat ini, Pan Ping meledak dan menarik pedang di pinggangnya. Semua orang melihat cahaya putih terang melintas dengan cepat. Saat berikutnya, pemimpin suku Tang dipenggal. Ayah! Tang Fang tertegun sebelum berteriak menyakitkan. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, kedua belah pihak terkejut beberapa kali sebelum mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pemimpin suku Tang Tang Yu telah dijatuhkan oleh Ku Pan Ping. Mata Pan Ping bersinar dengan cahaya haus darah saat dia mengangkat kepala pemimpin suku Tang dan berteriak. Penglihatan Tang Fang menjadi gelap saat dia pingsan di tempat. Apa itu? Saya hanya melihat kilatan cahaya, itu terlalu cepat. Saya tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Aku ingin tahu gu atau gerakan pembunuh apa yang digunakan Pan Ping. Pan Ping membunuh seorang ahli pada level yang sama dengannya, dia mendapatkan ketenaran besar karena bahkan Fang Yuan yang beristirahat membuka matanya sedikit untuk meliriknya. Dataran utara sangat besar, itu adalah tanah pertempuran. Perang dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya menciptakan banyak ahli. Para ahli ini mungkin memiliki beberapa kartu truf yang tidak diketahui yang telah mereka sembunyikan selamanya. Meskipun Pan Ping adalah Master Gu peringkat 4, reputasinya tidak terlalu tinggi, di antara Master Gu peringkat 4, dia tidak luar biasa. Tetapi setelah pertempuran ini, dia menjadi terkenal dengan menginjak mayat pemimpin suku Tang. Ekspresi Pan Ping bersinar seperti bunga saat dia kembali sebagai pemenang. Hei Loulan tertawa keras, memerintahkan anak buahnya untuk membawa cangkir anggurnya dan memberikan anggur lezat kepada Pan Ping sebagai hadiah. Terima kasih pemimpin aliansi Tuan atas hadiahnya. Pan Ping berdiri di tenda utama, meminum anggur dalam satu ampas, tatapannya penuh antisipasi karena ekspresinya hidup. Dia mendapatkan gu ini secara tidak sengaja. Suatu ketika, ada pasar yang didirikan oleh beberapa suku, dia melihat pedang ini dan menganggapnya indah, jadi dia membelinya karena minat. Tetapi untuk berpikir bahwa ketika dia bermain-main dengannya, dia menemukan rahasia dalam pedang ini. Di bilah pedang ini, ada cahaya dingin. Cahaya dingin ini sebenarnya adalah cacing gu yang misterius. Pan Ping menghabiskan banyak usaha sebelum akhirnya menyempurnakan gu ini. Meskipun dia tidak tahu nama gu ini, ia telah mengeksekusi banyak musuh yang kuat untuknya, ia memiliki serangan yang sangat tajam. Dia memiliki harapan besar untuk kontes Istana Kekaisaran ini.
Awalnya, selama pertempuran pertama suku Hei dan tentara Dongfang, dia telah meminta untuk menjadi yang pertama bertempur. Saat itu, dia berencana menggunakan Gu ini untuk membunuh musuh yang kuat, segera mendapatkan ketenaran. Tapi Tang Miaoming memanggil Raja Serigala Chang San Yin dan menantangnya, itu menghalangi rencananya. Yang lebih buruk adalah, Fang Yuan tidak mengikuti norma, dia langsung menyerang dan melewatkan tantangan, secara langsung menyebabkan perang antara kedua belah pihak. Kesempatan yang dicari Pan Ping hilang seperti itu. Meskipun ada pertempuran kemudian, itu bukan lingkungan yang diharapkan Pan Ping. Tapi pertempuran hari ini adalah peluang besar, pemimpin suku Tang. Tang Yu, adalah karakter yang mapan. Setelah pertempuran ini, statusku akan naik dan aku akan menjadi jenderal nomor 1 suku Hei. Bagaimanapun, setan air Hao Jiliu memiliki reputasi yang lebih besar, tetapi dia belum mengalahkan setan angin. Adapun Raja Serigala Chang San Yin, dia adalah Gu Master jalur perbudakan, tidak ada gunanya bersaing dengannya. Pan Ping melihat sekeliling, merasa bahwa tatapan semua orang ke arahnya telah berubah, kebahagiaan di hatinya naik lagi. Ini adalah perasaan anjing teratas satu. Hehe, suatu hari, aku, Pan Ping, akan membuat namaku bergema di seluruh dataran utara. Dia berteriak di dalam hatinya. Negeri yang diberkati Niu. Jalan setapak panjang berlapis batu giok mengarah ke sepanjang permukaan danau menuju paviliun. Di luar paviliun, ada hujan ringan dan angin yang menenangkan. Berbeda dengan dunia luar, hujan di sini turun dari bawah ke atas. Nama Niu 1, berasal dari sini. Setelah Gu abadi wanita Tan Bia, ada tamu baru di tanah yang diberkati. Junior Hei Bai menghormati senior Dongfang. Orang yang datang tampak seperti pria paruh baya biasa, tetapi dia adalah Gu Immortal peringkat 6 sejati. Sudah 70 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Saat itu, kamu masih pemimpin suku Hei, selangkah lagi memasuki istana kekaisaran. Hei Bai berdiri di bangku batu, membungkuk sedikit, saya malu, saat itu saya sangat didukung oleh suku saya, tetapi saya kalah dengan satu gerakan dan suku Liu muncul sebagai pemenang. Hehehe, Dongfang Chang Fan tertawa, benar pemimpin suku Liu saat itu. Liu Yifeng, memiliki bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia adalah seorang jenius yang hampir tidak terlihat dalam 100 tahun. Senior memiliki ingatan yang baik, junior penuh kekaguman. Dongfang Chang Fan menggelengkan kepalanya, kami jalan kebijaksanaan Gu Masters akan selalu mengumpulkan setiap informasi yang bisa kami dapatkan untuk membuat deduksi kami. Meskipun Liu Yifeng sangat berbakat, dia gagal saat menyerang ke alam Gu Immortal. Di antara orang-orang dari generasi itu, yang TATP berdiri di akhir adalah Anda, yang umumnya dikenal sebagai Rockman suku Hei. Senior terlalu baik, junior ini beruntung. Tidak perlu merendahkan dirimu sendiri, menjadi Gu Immortal sama sulitnya dengan naik ke surga, dari 10.000 peringkat 5 Gu Master, bahkan tidak ada satu pun yang berhasil. Sejujurnya, aku telah mengamati banyak junior tahun-tahun ini, dan sekarang harapanku tertuju pada anak ini. Dongfang Chang Fan menunjuk dengan jari telunjuk kanannya, dan asap warna-warni naik dari bangku batu, mencerminkan situasi pertempuran waktu nyata di dataran utara. Cao Fu. Secara kebetulan, kedua Gu Immortal melihat Pan Ping memamerkan pedangnya saat dia memenggal kepala pemimpin suku Tang. Hei Bai mengerutkan kening, terengah-engah, ini menarik, jika saya tidak salah melihat, ini adalah satu-satunya pedang Gu. Pedang tunggal Gu unik, setelah diaktifkan, ia dapat mengabaikan semua pertahanan dengan level yang sama. Ini diciptakan oleh Gu Immortal Blade Demon, ia memiliki bentuk yang aneh, hanya kilatan cahaya bilah, dan harus disimpan di atas pedang. Gu ini memakan pedang sebagai makanan, dan bilah yang berada di dalamnya akan berangsur-angsur menyusut dan berubah menjadi debu. Dongfang Chang Fan mengangguk, benar, pedang tunggal Gu paling banyak bisa mencapai peringkat 6. Saat itu, Blade Demon menggunakan pedang tunggal peringkat 6 Gu untuk bertahan, tidak ada yang berani meremehkannya. Namun akhirnya, dia kalah dari Butterfly Sword Immortal. Blade Demon mati dalam pertempuran, dan tanah yang diberkatinya dimakan oleh Butterfly Sword Immortal. Resep pedang tunggal Gu tidak diturunkan, tetapi sekarang masih banyak pedang tunggal Gu di alam fana, ini dibagikan ketika Blade Demon menyamar sebagai manusia dan berkeliling dunia saat itu. Sepertinya anak beruntung ini mendapatkan salah satu hadiah dari Blade Demon saat itu.
Senior bijaksana, saya telah belajar banyak hari ini. Hei Bai berkata dengan kagum. Dongfang Changfan adalah jalan kebijaksanaan terkenal Gu Immortal di dataran utara. Dia memiliki hasil pertempuran yang gemilang sepanjang hidupnya. Banyak Gu Immortal menderita karena skemanya. Ketika dia lahir, suku Dongfang sudah menurun seperti matahari terbenam. Ketika dia menjadi Gu Immortal, dia sendirian mengangkatnya saat dia membuat banyak skema melawan musuh-musuhnya. Dia memiliki metode yang hebat dan akhirnya menyebabkan suku Dongfang bangkit kembali. Dia adalah Gu abadi peringkat 7, kekuatan besar di dataran utara tidak diragukan lagi, dan pilar pendukung suku Dongfang. Tapi sekarang, umurnya sudah berakhir, dia sangat ingin meninggalkan warisannya. Di masa lalu, Dongfang Changfan memiliki harapan yang tinggi, dan banyak yang tidak memenuhi persyaratannya. Sekarang, Dongfang Yuliang mungkin tidak memenuhi semua harapannya, tetapi dia adalah kandidat terbaik dari semuanya. Umur Gu sulit ditemukan, bahkan untuk suku Dongfang yang merupakan suku super, salah satu kekuatan terbesar di dataran utara. Tentu saja, sebagian alasannya adalah bahwa jalan lurus Gu Immortal diam-diam berkolusi untuk membatasi penjualan umur Gu ke Dongfang Changfan. Demikian pula, Gu Immortal Iblis yang direncanakan oleh Dongfang Changfan membencinya sampai ke tulang. Dongfang Changfan merencanakan melawan banyak orang, tetapi di akhir hidupnya, dia dikeroyok secara kolektif oleh musuh-musuhnya. Dia jelas tentang ini, dia telah menyinggung terlalu banyak Gu Immortals. Bahkan jalan lurus pun tidak ingin melihatnya hidup lebih lama. Hei Bai mengerti, pertemuan dengan Dongfang Changfan ini akan menjadi terakhir kalinya dia bisa melihat Gu Immortal legendaris ini di dataran utara. Asap pelangi di bangku batu menampilkan situasi pertempuran dengan sempurna, menunjukkannya kepada mereka tanpa kekurangan kejelasan. Tentara Dongfang, meskipun sudah lebih lemah dalam hal kekuatan, masuk ke dalam situasi yang lebih buruk setelah pemimpin suku Tang dibunuh oleh Pan Ping. Akhirnya, Dongfang Yuliang menantang Hei Loulan, memasuki pertempuran sendiri. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk memperjuangkan sedikit kesempatan dan harapan. Namun akhirnya, dia tidak bisa keluar sebagai pemenang karena dia dan Hei Loulan berakhir imbang. Saat malam tiba, Hei Loulan memerintahkan serangan kolektif. Di malam hari, serigala malam melonjak dalam kekuatan pertempuran. Gelombang serigala datang gelombang demi gelombang, di bawah manipulasi Fang Yuan, mereka menerobos garis pertahanan terakhir tentara Dongfang. Tentara Dongfang memiliki moral yang rendah dan pasukan tidak bersatu. Meskipun Dongfang Yuliang melakukan banyak persiapan, garis pertahanan hanya berlangsung selama 7 menit sebelum dijatuhkan. Tak berdaya, Dongfang Yuliang hanya bisa menyerah. Pada titik ini, pertempuran suku Hei dan suku Dongfang berakhir, karena dendam pribadi Hei Loulan dan Dongfang Yuliang berakhir dengan kemenangan Hei Loulan. Pemuda ini, Dongfang Yuliang, memiliki sedikit kekurangan, kecuali dia terlalu peduli pada saudara perempuannya. Untuk melindungi keselamatannya, dia membuat sebagian pasukan tetap di belakang untuk melindungi saudara perempuannya. Dengan demikian, tentara Dongfang menjadi jauh lebih lemah daripada suku Hei, meskipun mereka sudah dirugikan sejak awal. Jika bukan karena ini, kemenangan pertempuran pertama mungkin tidak akan seperti ini. Hehehe, ini memalukan untuk ditunjukkan padamu. Hei Bai, Dongfang Changfan tersenyum ringan pada asap pelangi ini. Setelah tentara suku Hei menstabilkan situasi pertempuran, mereka memasuki kamp dan mulai mengambil alih tawanan dan membersihkan medan perang. Menang dan kalah adalah bagian dari pertempuran, jika kita gagal kali ini, selalu ada waktu berikutnya. Menurut pendapat saya, Dongfang Yuliang sudah sangat luar biasa. Dia menjaga kekuatan sukunya dengan baik, dia melakukannya bahkan lebih baik daripada aku. Kasih sayang dan sifat protektif terhadap suku ini sangat berharga. Kata Hei Bai. Itu benar. Nada suara Dongfang Changfan menyedihkan, jadilah jika anggota suku lain mati, tetapi kita semua adalah keturunan leluhur matahari raksasa. Saat itu ketika leluhur mendirikan istana kekaisaran, dia memiliki satu motif, yaitu untuk melemahkan suku lain dan melestarikan garis keturunan kita. Sayangnya, bahkan keberadaan megah seperti yang mulia abadi matahari raksasa meninggal ketika umurnya habis. Di dunia ini, apa yang benar-benar bisa abadi dan tidak bisa dihancurkan? Hei Bai tidak berbicara, dia hanya mendengarkan dalam diam.
Dongfang Changfan menenangkan emosinya, tertawa pelan saat dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Hei Bai. Baiklah, mari kita mulai bisnis. Iya, Hei Bai mengeluarkan daftar dari gu penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Dongfang Changfan. Ada banyak konten dalam daftar, ada sejumlah besar sumber daya yang terdaftar. Suku Dongfang kalah dalam kontes istana kekaisaran ini, dan menjadi tawanan suku Hei. Menurut aturan Yang Mulia Abadi Giangsun, suku Dongfang dapat membayar sejumlah sumber daya untuk menebus diri mereka sendiri. Suku Dongfang dan suku Hei adalah suku super, mereka memiliki lebih dari satu gu immortal. Kontes antara dua kekuatan raksasa, kontes istana kekaisaran, ini hanyalah sebuah permainan. Yang terpenting, pertempuran ini akan melemahkan suku lain dan memperluas suku sendiri, merekrut dan memilih bakat baru. Skema besar yang menelan semua dataran utara ini secara alami tidak diciptakan oleh suku Dongfang atau gu immortal suku Hei. Itu diciptakan oleh salah satu dari 10 makhluk tak terkalahkan tertinggi. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Dongfang Changfan menerima daftar itu dan mulai menelusuri daftarnya. Sumber daya dalam daftar ini tidak hanya banyak, ada juga banyak aspek yang disentuhnya, seperti beberapa cacing gu khusus yang hanya dimiliki suku Dongfang, atau beberapa resep gu yang baru dibuat. Tetapi Dongfang Changfan tidak menunjukkan kemarahan, dia mengangguk ringan dan setuju, pemenang mengambil semua, karena kami gagal, harga kecil itu adil, kami akan pergi dengan ini. Pecundang membayar harganya, ini adalah aturan yang dietapkan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Dalam sejarah, ada saat-saat ketika suku-suku tidak mau membayar harga ini, tetapi mereka semua akhirnya musnah. Tapi sekarang, tidak ada satu suku pun yang berani melanggar aturan tersebut. Ini adalah aturan jalan lurus dataran utara, jika ada suku yang menolak untuk mematuhinya, mereka akan dikucilkan, dan menjadi target semua yang lain. Cincin cahaya raksasa tiba-tiba muncul di langit malam medan perang. Setelah cincin cahaya stabil, pintu cahaya raksasa sekitar 60 meter terbentuk. Cahaya bersinar melintasi 1000 li, saat terbuka, jalur cahaya giok terbentuk. Dari pintu, seorang gu master wanita muda berjalan keluar. Dia memegang token saat dia mendarat di hadapan Hei Loulan di bawah tatapan semua orang. Saya utusan, saya di sini untuk membawa kembali suku Dongfang. Dia berkata tanpa ekspresi dengan nada dingin. Keduanya menyelesaikan urusan mereka di tempat. Setelah memeriksa reparasi pertempuran, alis Hei Loulan terangkat, dia telah mendapatkan banyak uang. Menggunakan begitu banyak sumber daya, dia bisa melengkapi lebih banyak Master Gu dan terutama suku-suku yang menyerah. Setelah menerima mereka, kekuatan militernya akan melonjak setidaknya 50% dari aslinya. Kita akan bertemu lagi. Sejak hasilnya diputuskan, Dongfang Yuliang tidak memiliki emosi yang tersisa, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Hei Loulan dengan tenang dan memimpin anggota sukunya di jalan ringan, memasuki pintu. Karena mereka menyerap banyak suku, ukuran suku Dongfang berkembang 30%. Betapa hebatnya, bahkan jika mereka kalah, mereka masih bisa bersembunyi dari badai salju di dalam tanah yang diberkati. Tidak ada pilihan, mereka adalah klan super, ada gu immortal yang melindungi mereka. Baiklah, berkonsentrasi, ini adalah titik balik bagi kita setelah tunduk pada suku Hei. Selama kami memenangkan beberapa pertempuran, kerugian kami akan dipulihkan. Jika kita cukup beruntung untuk memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran dan mendapatkan warisan itu, kita akan memiliki kesempatan untuk membuatnya kaya. Semua orang melihat cincin cahaya di udara saat mereka berdiskusi. Fang Yuan menyaksikan ini dalam diam. Badai salju 10 tahun ini melibatkan seluruh dataran utara, menyebabkan banyak rumah hancur dan banyak orang bangkit dari pertempuran. Itu adalah kontes predator teratas, permainan yang mereka ikuti bersama. Beberapa orang membenamkan diri di dalamnya dan mengejar ketenaran. Beberapa menangis dan berduka, merasakan sakit yang luar biasa. Adapun Fang Yuan, sebagai orang dalam permainan raksasa ini, dia akan menyaksikan dengan dingin saat dia membuat rencananya sendiri. Hehe, begitulah kehidupan. Hukum hutan, itu benar-benar fantastis. Di kamp, ada keheningan. Di atas meja merah cerah, buku-buku ditumpuk menjadi tumpukan. Kadang-kadang, angin akan bertiup melalui jendela dan membawa aroma rumput bersamanya, saat membalik beberapa halaman atas dokumen.
Hari itu cerah dan cerah di luar, kadang-kadang, suara kuda perang atau serigala punuk bisa terdengar dari jauh. Ini bahkan, mengintensifkan keheningan di kamp. Sebagai pemimpin suku muda suku Ma, Ma Yingjie sedang duduk di bantalnya saat dia menundukkan kepalanya, membantu ayahnya menyelesaikan masalah administratif tentara aliansi. Sejak suku Ma melepaskan serangan diam-diam dan memusnahkan suku Fei, rintangan terbesar mereka dalam perakitan pahlawan telah dihilangkan. Setelah itu, di majelis pahlawan Tianquan, suku Ma menekan suku Cheng untuk menjadi pemimpin aliansi. Setelah mengambil sumpah racun, kekuatan militer suku Ma naik menjadi 600.000, mereka berada di puncak kekuatan mereka. Setelah itu, suku Ma berkelana ke barat, menuju barat daya dari Tianquan. Sepanjang jalan, mereka menemukan kelompok binatang buas atau kekuatan keras kepala untuk melatih pasukan mereka, mempertajam kekuatan pertempuran mereka. Karena pertempuran terus-menerus dan penyerapan suku-suku yang dikalahkan, mereka berkembang sekali lagi dan moral mereka melonjak. Saat ini, suku Ma telah tiba di Danau Cermin dan menemukan pasukan aliansi suku Song yang setara. Saat ini, suku Ma sedang membangun garis pertahanan pertama mereka. Laporkan. Pada saat ini, Gu Master investigatif dari luar tenda melaporkan. Mata Ma Yingjie bersinar dengan cemerlang, dia tahu bahwa ini pasti akan menjadi informasi militer yang penting, oleh karena itu, dia meletakkan dokumennya dan memanggil, masuk. Gu Master investigasi yang kelelahan mendengar panggilan itu dan hendak masuk, tetapi penjaga di luar menghentikannya, apakah kamu tahu aturannya? Ganti sepatumu, jangan kotori karpet di dalamnya. Gu Master investigatif meminta maaf sebesar-besarnya, setelah mengganti sepatunya, dia memasuki tenda. Setelah melihat Ma Yingjie, dia berlutut dengan satu lutut, bawahan menyapa pemimpin suku muda. Saya telah membawa informasi penting tentang Yu Tian. Dia melaporkan ringkasan peristiwa yang terjadi, dan setelah Ma Yingjie membuat beberapa pertanyaan, sekitar 15 menit kemudian, dia pergi. Suku Hei mengalahkan suku Dongfang, itu adalah kemenangan penting pertama yang mereka miliki. Hati Ma Yingjie sedikit berat. Kontes Istana Kekaisaran telah terjadi berkali-kali, di levelnya, dia sudah jelas dari aturan permainan ini. Dia tahu pentingnya kemenangan, setelah suku Hei mengalahkan suku Dongfang, mereka akan menerima kompensasi dalam jumlah besar. Kompensasi ini akan mencakup resep Gu terbaru suku Dongfang, serta lautan sumber daya pertempuran. Selama mereka memanfaatkan keuntungan ini dengan baik, dan menerima tawanan, kekuatan pertempuran pasukan suku Hei akan meningkat 5 kali lipat. Dalam semua kontes Istana Kekaisaran di masa lalu, pertempuran pertama adalah yang paling penting. Setelah pertarungan pertama dimenangkan, fondasi akan diperoleh. Mereka yang kalah dalam pertarungan pertama hampir pasti akan tersingkir, sangat sedikit yang bisa membalikkan situasi. Suku Hei telah memenangkan pertempuran pertama mereka, sementara kami suku Ma dan suku Song masih menemui jalan buntu. Fei Kai dengan hati-hati datang ke pintu masuk tenda, berusaha untuk tidak membuat keributan. Dua Gu Master yang menjaga menatapnya sebelum mengalihkan pandangan mereka. Setelah suku Fei dimusnahkan, Fei Kai yang kabur dipilih oleh Ma Yingjie dan untungnya menjadi pelayan pribadinya, menghindari nasib mengerikan dari anggota sukunya. Pekerjaan sehari-harinya adalah mengatur sepatu di luar tenda. Ma Yingjie adalah orang aneh yang bersih, setiap tamu yang memasuki tendanya harus mengganti sepatu mereka, agar tidak mengotori karpetnya yang elegan dan indah. Setelah setiap tamu mengenakan sepatu yang disediakan, Fei Kai perlu mencucinya sebelum memasukkannya kembali. Tapi kali ini, berbeda. Fei Kai memegang sepatu yang dikenakan oleh Gu Master investigatif dan ragu-ragu sejenak sebelum memasukkan sepasang sepatu lainnya di depan dadanya. Tidak ada yang memperhatikan tindakan kecilnya ini. Fei Kai berhasil pergi tanpa masalah, dan setelah 10 tenda, dia datang ke kolam air. Dia berjongkok di samping kolam saat dia mulai mencuci sepatu yang sudah usang, dia sangat fokus dan bahkan tidak menyadari bahwa ada satu orang di belakangnya. Hei, boneka besar, kenapa kamu begitu serius dalam mencuci sepatu? Sebuah tangan kecil menepuk bahu Fei Kai dengan kasar. Fei Kai terkejut, berbalik, dia melihat seorang gadis yang menyerupai batu giok dengan kulit merah muda, dan sepasang mata sebening kristal. Itu adalah Zhao Lianyun.
Zhao Lianyun menggunakan analogi, harimau serigala domba, dan menganggap pemimpin suku Zhao pergi. Setelah beberapa rintangan, mereka tiba di kamp suku Ma tanpa korban, dan disambut oleh pemimpin suku Ma. Suku Zhao berhasil bergabung dengan tentara suku Ma dan sangat dihormati oleh petinggi suku Ma dan menerima keramahan yang hangat. Ini kamu, Nyonya Xiao Yun. Fei Kai melihat Zhao Lianyun dan menunjukkan senyum polos. Setelah ayahnya terbunuh, dia tenggelam dalam kesedihan yang tak ada habisnya. Secara kebetulan, dia menjadi pelayan pribadi Ma Yingjie, dan dikucilkan oleh para pelayan lama, sehingga dia tidak memiliki satu teman pun. Setelah Zhao Lianyun mengolok-oloknya berkali-kali, tetapi dia mengakuinya sebagai satu-satunya temannya. Jadi ketika dia melihatnya, dia sangat gembira. Nyonya Xiao Yun, aku punya sesuatu untukmu. Fei Kai menurunkan volumenya, menggerakkan kepalanya ke arah telinga Zhao Lianyun. Zhao Lianyun mendorong kepalanya menjauh, bergumam sedih, "Hei blockhead, jangan terlalu dekat, tahukah kamu bahwa harus ada kehati-hatian antar jenis kelamin?" Fei Kai hampir jatuh ke air setelah didorong, tetapi dia tidak keberatan, dia diam-diam menarik kemejanya dan memperlihatkan sepatu yang dia sembunyikan, bertanya seolah-olah dia sedang mencari pujian, "Lihat, apa ini?" Zhao Lianyun memberinya ekspresi jijik, sepasang sepatu bau, jelas pernah dipakai sebelumnya. Blockhead bodoh, mengapa kamu begitu bodoh, kamu benar-benar memberiku sesuatu seperti ini. Itu bahkan tidak cocok untukku, dan aku tidak akan memakai sepasang sepatu bau ini. Fei Kai berkata, Nona Xiao Yun, bukankah Anda mengatakan Anda kekurangan batu purba sebelumnya? Sepasang sepatu ini indah dan indah, kita bisa menjualnya di pasar gelap dan menukarnya dengan batu purba. Alis Zhao Lianyun terangkat, menatap Fei Kai dengan cahaya lain, "Oh wow, blockhead, kamu benar-benar berpikir untuk menyalahgunakan posisimu dan menyelundupkan properti publik. Luar biasa, saya tidak pernah berpikir Anda akan memikirkan ini. Tapi berapa harga sepasang sepatu ini? Uang saku harian saya 10 kali lipat dari sepatu. Saya menghargainya, tetapi Anda harus menjualnya. Ganti pakaianmu yang compang camping dan kotor." Fei Kai menggosok hidungnya, menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, pakaianku masih bisa dipakai. Sebenarnya, saya tidak memikirkan hal ini. Para pelayan tua itu selalu melakukan ini, karena ada banyak sepatu yang terus-menerus dikenakan oleh Master Gu yang berbeda, dan pemimpin suku muda Tuan sangat menyukai kebersihan, dia selalu mengganti sepatu bersama-sama pada interval yang ditentukan." Zhao Lianyun mengangguk. Ular dan tikus memiliki cara hidupnya sendiri. Pelayan mungkin memiliki status rendah, tetapi mereka juga memiliki cara hidup mereka sendiri. Terutama seseorang seperti Fei Kai, meskipun dia adalah seorang pelayan dan kehilangan kebebasannya, dia menjadi dekat dengan Ma Yingjie dan kemungkinan besar adalah orang pertama yang menerima informasi dari petinggi suku Ma. Suku Zhao telah memasuki pasukan suku Ma. Zhao Lianyun sengaja mendekati Fei Kai karena dia juga memiliki niat untuk mengumpulkan intel. Pada saat ini, keributan bisa terdengar. "Di mana Fei Kai? Keluar dari sini sekarang. Fei Kai, kamu dalam masalah sekarang, kamu berani mengambil sepatu pemimpin suku muda." Pemimpin suku muda ingin berjalan-jalan di sekitar kamp, tetapi menyadari sepatunya hilang. "Fei Kai, kamu terlalu berani, kamu tidak bisa dimaafkan." Sekelompok pelayan tua berteriak dengan arogan, keluar dari pintu masuk saat mereka mencari keberadaan Fei Kai. Ekspresi Fei Kai memucat, "Oh tidak, saya telah ditemukan. Nyonya Xiao Yun, cepat pergi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak bisa melibatkanmu, aku akan meminta maaf dari pemimpin suku muda. Maafkan pantatku." Zhao Lianyun berteriak, ekspresinya berubah jelek, "Kamu bodoh, kamu telah dikomplot dan kamu bahkan tidak mengetahuinya. Cepat ikuti aku dan lari." Ah! Fei Kai tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saat Zhao Lianyun menariknya, mereka memasuki gang sempit. Sialan, jalan ini telah diblokir. Zhao Lianyun mengandalkan keakrabannya tentang daerah itu dan membawa Fei Kai berkeliling, menemukan 4 pintu keluar, tetapi 3 diblokir. "Nyonya Xiao Yun, cepat pergi, jika tidak, akan terlambat." Fei Kai semakin pusing karena bergerak, dia telah kehilangan arahnya. Dia cemas karena dia tidak ingin membuat satu-satunya temannya mendapat masalah.
Zhao Lianyun menginjak kakinya dengan marah, melolong di dalam hatinya, apakah mudah bagiku untuk menemukan orang dalam untuk memberikan informasi? Di zaman sekarang ini, di mana saya bisa menemukan boneka seperti Fei Kai? Pelayan tua ini semuanya adalah ular yang cerdik, mereka akan meminta uang ketika saya menginginkan sedikit informasi, dan mereka bahkan akan memberikan informasi setengah kebenaran. Mereka cemburu pada pendatang baru Fei Kai ini dan ingin menyingkirkannya. Seperti yang diharapkan, tempat manapun dengan manusia akan memiliki konflik, dan dengan demikian skema. Tidak mau. Aku tidak bisa menerima ini berbaring, kamu mencari kematian jika kamu ingin menyakiti informanku. Ekspresi Zhao Lianyun penuh dengan ketidakpastian saat dia mencoba yang terbaik untuk memikirkan solusi, sementara suara pelayan tua itu bisa didengar. Dia tidak ada di sini, aku sudah mencari kolam air, dia juga tidak ada di sana. Apakah dia pergi? Bagaimana itu bisa terjadi? Kami mengikutinya, saya yakin dia datang ke sini. Kami belum mencari di sana, pergilah. Mendengar langkah kaki para pelayan tua, Zhao Lianyun memikirkan solusi di tengah kecemasan. Boneka besar, kamu benar-benar beruntung, aku baru saja membeli sutra dari pasar. Zhao Lianyun berkata sambil mengeluarkan beberapa sutra bermutu tinggi dari sakunya. Sutra ini dimaksudkan untuk dibuat menjadi pakaian untuknya. Boneka besar, dengarkan instruksiku dan lakukan apa yang aku katakan, ini mungkin sangat menguntungkanmu. Zhao Lianyun meletakkan sutra itu ke tangan Fei Kai. Fei Kai tercengang. Zhao Lianyun dengan cepat memberitahunya tentang rencananya. Setelah selusin napas, Fei Kai berjalan keluar dan ditemukan oleh para pelayan. Mereka sangat gembira, mengelilinginya saat Fei Kai mengepalkan tinjunya, memukuli mereka sampai bubur seperti dia gila. Dia memberontak, menjijikkan, budak anjing ini berani menyerang kami para senior. Fei Kai, kamu dalam masalah besar, pemimpin suku muda mencarimu, kami datang untuk menangkapmu tetapi kamu berani melawan. Fei Kai berteriak, pemimpin suku muda sedang mencariku, aku akan pergi sendiri. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang kotor, sampah rendah. Bersambung.